Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan channel saya, Percona Sailendra. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Kali ini kita akan meng-spoiler kisah Renegade Immortal episode ke-14. Dan gak usah berlama-lama lagi, kita langsung gaspol aja.海桑田，运道轮转，顺时而仙。此身虽毁，天命之人出现之际，就是我们的。 Transformasi tak terduga. Wang Lin merasakan kehangatan di hatinya. Selama sebulan terakhir, ia harus terbiasa dengan cemoohan orang-orang. Sekarang setelah ia kembali ke rumah, ia merasakan kehangatan dari kedua orang tuanya. Kakak kedua, Wang Lin benar-benar murid yang abadi. Kakak keenam buta dan mengucapkan beberapa kata kasar. Aku harap kakak tidak menganggapnya terlalu serius. Kau tahu aku memiliki lidah yang tajam, tetapi hati yang lembut. Itu semua demi kebaikan Wang Lin sendiri. Kakak ipar kedua, ketika aku memberitahu putriku bahwa aku tidak bertunangan dengannya, dia panik dan berkata bahwa dia benar-benar harus menikahi Tiju dari keluargamu. Mari kita selesaikan pernikahan ini. Lao Er, paman kelimamu sudah tua. Di masa depan keluarga Wang akan bergantung pada kalian. Paman kelimamu selalu memperhatikan putramu. Di mataku, dia bahkan lebih menjanjikan daripada putra kakak laki-lakimu. Wajah orang tua Wang Lin berseri-seri. Setelah pesta ulang tahun dimulai, semua kerabat memuji Wang Lin tanpa henti. Bahkan beberapa orang yang minum terlalu banyak mulai membuat keributan tentang bersatu untuk mendapatkan kembali warisan yang pantas diterima ayah Wang Lin. Ayah Wang Lin hanya tersenyum, tidak menganggapnya serius. Dia tahu betul bagaimana kerabat ini. Ayah Wang Lin tidak lagi peduli dengan masa lalu. Ia hanya ingin Wang Lin menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, tidak ada yang lain. Setelah hari yang ramai, saat hari mulai senja, semua kerabat pergi. Wang Lin sedang melihat-lihat hadiah di halaman. Hatinya dipenuhi dengan emosi. Dia ingat pernah membaca sebuah buku yang mengatakan ketika seseorang meraih kesuksesan, orang-orang di sekitarnya juga akan mendapatkan manfaatnya. Dia akhirnya mengerti kata-kata itu. Malam itu orang tua Wang Lin bertanya kepadanya tentang kehidupannya di sekte tersebut. Melihat harapan di mata orang tuanya, dia berbohong kepada mereka untuk pertama kalinya. Dia menjelaskan kepada mereka betapa populernya dia dan bagaimana dia mempraktikkan teknik abadi. Orang tuanya mendengarkan dengan kagum. Bagi kedua orang tuanya, sekeras apapun menjadi murid kehormatan, seberapapun banyak yang mengejeknya, ia akan tetap menjalaninya. Sebab sejak kecil ia belum pernah melihat mereka sebahagia ini. Hanya 10 tahun aku akan bertahan. Wang Lin memutuskan dalam hatinya. Wang Lin tinggal di rumah dan menghabiskan waktu bersama orang tuanya selama 2 hari. Pada hari ketiga, orang tuanya dan semua orang di desa mengantarnya pergi. Dia mengenakan jimat abadi di kakinya dan pergi. Sekalipun dia jauh, dia dapat mendengar suara penduduk desa. Hari mulai gelap, langit dipenuhi awan gelap. Guntur bergemuruh di langit dan kelembapan yang tinggi menyebabkan munculnya kabut. Wang Lin tak kuasa menahan diri untuk mempercepat langkahnya. Ia tiba di sekte Heng Yue pada tengah malam, lalu berbaring di tempat tidurnya. Zhang Hu masih mendengkur. Wang Lin berguling-guling tetapi tidak bisa tertidur. Di tengah malam, guntur bergemuruh di luar dan kilatan petir menerangi ruangan. Wang Lin menyentuh manik-manik di samping dadanya. Ketika ia pulang, ia meminta ibunya membuat saku dalam di bajunya. Wang Lin mengeluarkan manik-manik batu itu dan mengamatinya di bawah cahaya lampu minyak. Ia mengusap matanya sambil mengamati dengan saksama pola awan pada manik-manik itu. Ini tidak benar. Aku ingat terakhir kali ada 5 awan, tapi sekarang tinggal 6. Wang Lin terkejut, dia duduk dan menghitung. Memang ada 6 awan. Ia sangat terkejut dan tidak dapat memikirkan alasannya. Hal ini meningkatkan rasa ingin tahunya terhadap manik-manik batu itu. Ia memasukkannya kembali ke dalam sakunya, mematikan lampu minyak, dan pergi tidur. Di luar, angin menderu, guntur bergemuruh, kilat menyambar, dan hujan turun dari langit. Hujan menghantam jendela. Wang Lin tiba-tiba terbangun oleh hembusan udara dingin. Ia membuka matanya dan tercengang. Petir yang terus-menerus menerangi ruangan. Ruangan itu penuh dengan kabut tebal. Meja, lantai, dan bahkan tempat tidur basah. Namun, kecuali tempat lembab tempat ia menyimpan manik-manik itu, Wang Lin benar-benar kering.
Ia menatap Zhang Hu dan melihat bahwa tubuhnya dikelilingi oleh kabut putih. Pakaiannya basah, tubuhnya tertutup es dan giginya terkatup rapat. Zhang Hu, Zhang Hu! Wang Lin terkejut dan segera bangkit dan mengguncang Zhang Hu. Namun Zhang Hu tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun dan napasnya lemah. Wang Lin sangat cemas, ia hendak keluar untuk mencari murid-murid lain untuk meminta bantuan ketika ia tiba-tiba berhenti dan menyentuh pakaiannya. Sebuah keraguan muncul dalam benaknya. Mengapa meskipun kita berada di kamar yang sama dan kedua tempat tidur basah, seluruh bagian tubuhku kecuali bagian yang basah ini kering? Wang Lin merenung lalu tiba-tiba mengeluarkan manik-manik batu dari saku dadanya. Pada saat itu, semua tetesan air bergetar dan perlahan mulai mengapung. Bahkan kabut putih di Zhang Hu mulai membentuk tetesan air. Petir menyambar lagi dan Wang Lin menyadari bahwa semua tetesan air tampak seperti kristal dan menyerbu ke arah manik batu di tangannya. Wang Lin segera melempar manik-manik batu dan menjatuhkannya ke lantai untuk menghindari tetesan air. Manik misterius itu jatuh melengkung dan menggelinding ke sudut setelah menyentuh tanah. Semua tetesan air dengan cepat melesat ke arah manik itu dan menghilang ke dalamnya. Sesaat kemudian, semua air di ruangan itu menghilang. Bahkan tempat tidur pun kini kering. Napas Zhang Hu kembali normal. Setelah sekian lama, badai petir masih mengamuk di luar, tetapi langit tidak lagi gelap gulita dan sinar bulan pun menerobos masuk. Wang Lin berdiri dan dengan ragu-ragu mengambil manik-manik batu itu. Setelah mengamati lebih dekat, ia menyadari bahwa manik-manik itu telah berubah. Jumlah awan di atasnya meningkat menjadi 7. Adegan sebelumnya telah menyebabkan rasa ingin tahunya terhadap manik-manik itu meningkat, tetapi juga menanamkan sedikit rasa takut padanya. Jika dia tidak bangun tepat waktu, Zhang Hu akan mati beku. Mengenai kenapa dia sendiri tidak terpengaruh, Wang Lin hanya bisa menebak bahwa itu karena dia minum banyak air yang tercampur embun dari manik-manik itu. Namun Wang Lin sangat penasaran dengan apa yang dilakukan awan pada manik-manik batu itu. Namun ia mengurungkan niatnya untuk keluar dan membiarkan manik-manik itu menyerap lebih banyak air. Ia takut pemandangan itu akan membuat semua orang memperhatikannya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia dengan hati-hati memasukkan manik-manik itu kembali ke sakunya. Tidak lama kemudian, fajar tiba dan ketika Wang Lin hendak pergi untuk melakukan tugasnya, Zhang Hu melompat dari tempat tidur sambil berteriak, "Air, air, rasa haus ini membunuhku."